Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Kampung Hutan Cibitung. Kisah datang dari seorang ayah yang bekerja sebagai kuli panggul di pasar dengan pendapatan hanya 60.000 dalam waktu 1 hari. Bekerja dari jam 12 siang hingga malam hari dan mempunyai 4 orang anak. Dan 2 orang anaknya mengalami kelumpuhan. Ingin tahu kisahnya? Ikuti. Assalamualaikum. Saya ingin bicara dengan Bapak Yono. Di mana dia sekarang? Ini siapa? Istrinya? Iya. Ibu siapanya Pak Yono? Bininya. Istrinya? Istrinya. Dan di sebelah sana siapa Pak Yono? Anak saya. Yang paling tertua? Iya. Nomor 2. 2. Iya, ini nomor 3, nomor 4. Yang nomor 1 kemana? Nomor 1 udah meninggal. Meninggal di usia yang keberapa waktu itu? 9 tahun. 9 tahun ya? Iya. Itu yang keempat, kenapa Bu? Kok begitu dia? Mas, Hah? nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan? Iya. Itu saya lihat kurus sekali itu Bu. Iya. Tahu Pak, kenapa? Nggak tahu orang dari orang. Ini juga saya lihat kurus sekali. Iya. Sama? Itu saya Pak. Jadi anak keempat sama cucunya Iya. sedang menderita penyakit yang sama. Iya. Ibu tahu jenis penyakitnya apa? Nggak tahu udah lemes begini Pak. Dari Bapak Yono. Kenapa banyak orang begini? Kenapa? Tadi siang saya lagi ada di Pasar Induk Cibitung, ada orang nyusulin, kata dia suruh pulang dulu, ada apa? Pokoknya pulang dulu. Bisa tenang dulu. Tenang dulu. Bapak kenapa? Hah? Saya lagi kerja Pak, disusulin di rumah, kata banyak orang, ada apa kata saya. Saya di depan lagi kerja disusulin. Minum dulu Pak, minum dulu. Begitu banyak orang Pak, saya juga kaget. Nggak kayak biasanya kayak begini. Begitu panik saya langsung masuk ke rumah nengok anak. Bapak dari pasar ke rumah jaraknya jauh apa tidak? Jauh Pak. Jauh. Ya. Tadi dari pasar ke sini naik apa pulangnya? Naik motor. Ya. Tapi saya melihat Bapak itu ngos-ngosan. Iya. Memangnya Bapak sempat lari dalam jarak jauh? Enggak Pak, cuman saya kaget ini kenapa banyak orang. Saya kaget sekali Pak. Anak Bapak yang nomor 4 ini dengan cucunya Iya, tuh. sedang mengidap penyakit yang sama. Iya. Bisa kasih tahu saya tidak sedang sakit apa mereka berdua ini? Saya nggak tahu Pak, nggak tahu sama sekali saya penyakitnya apa itu.
Memangnya tidak pernah cek ke dokter? Nggak pernah. Anak Bapak yang pertama kemana? Anak-anak berkat pertama meninggal, Pak. Kondisinya seperti ini kondisinya. Seperti ini juga. Iya. Saya sebenarnya sedih Pak ngelihatnya nih. Anak Bapak kurus sekali. Iya. Cucunya juga sama kurus. Sangat kurus sekali. Bapak nih pekerjaannya apa? Coba deh saya mau tahu. Kuli panggul, Pak, di pasar induk itu. Berapa penghasilannya? 60.000. Dalam satu hari itu? Iya. Istri kerja tidak? Tidak. 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 Pas bawang, Pak. Kupas bawang itu pekerjaannya. Saya sarankan Bapak segera pakai baju dulu deh, biar kita bisa lebih ngobrol lagi. Menurut Bapak nih, Ya. kira-kira saya datang ke sini mau ngapain? Saya nggak tahu, Pak. Tidak tahu kan? Tidak. Sebelum obrolan kita makin panjang, saya ingin tahu dulu anak ini udah usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Iya. Saya ini sebenarnya dari Yayasan Peduli Anak, Pak. Ya. Saya sungguh prihatin sekali melihat keadaan ini. Melihat anak Bapak yang seperti ini dan cucunya juga sama. Saya ingin merawatnya, boleh tidak? Tidak. Kenapa, Pak? Saya masih bertanggung jawab, Pak. Masih bertanggung jawab anak saya pribadi. Kalau misalnya dibiarkan seperti ini terus kan kasihan, Pak. Bapak penghasilannya 60.000. Iya. Berarti dalam 1 bulan Bapak bisa menghasilkan 1,8 juta. Iya. Rumah sewa atau punya sendiri? Sewa, Pak. Sewa. Iya. Berapa sebulannya? 600. Sisa 1,2 juta. Anggota keluarga banyak. Keluarga banyak. Bagaimana cara nutupnya, Pak? Ya cukup nggak cukup, kita cukup-cukupin, Pak. Maka dari itu, saya di sini peduli dengan keadaan Bapak Yono. Saya dari Yayasan Peduli Anak. Saya ingin membawa anak Bapak ini dan cucunya untuk segera kita rawat. Bapak bisa bebas kunjungi kapan saja. Boleh, Pak? Tidak, Pak. Kalau saya ambil paksa bagaimana? Nggak boleh juga. Buat Bapak Yono, seberapa penting anak Bapak? Bagi anak itu, Pak, paling penting. Badan nomor 1 itu anak. Biar bagaimanapun caranya, anak tetap saya urus. Bapak punya utang tidak? Punya Berapa? 1 juta. 1 juta? Ya, Sudah dibayar apa belum? belum. Kenapa belum dibayar? Karena belum ada uang, Pak. Belum ada uang ya? Iya. Uangnya dipakai untuk apa? Lagi kemarin ini buat bisa bayar kontrakan sama beli beras, Pak. Di kantong ada berapa sekarang? Ada 30.000, 32.000. Ya udah sini saya ambil. Lalu gimana? Uangnya sudah saya ambil. Lalu nanti anak mau makan, istri mau makan. Gimana caranya, Pak? Ya nanti saya usaha, Pak, bagaimana caranya nanti. Anak Bapak sakit benar-benar tidak pernah diperiksa ke dokter. Tidak. Tanya warga sekitar apa? Mungkin ada yang kasih tanggapan bahwa anak Bapak sakit ini, ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sama sekali tidak ada nanya orang-orang. Saya tidak pernah nanya sama orang-orang. Yang ada nanti saya dilecehin, mah. Ya berhubung saya nggak punya duit, nggak punya uang, buru-buru buat berobat, Pak, buat makan sehari-hari aja kurang. Nah, maka dari itu saya di sini ingin membantu Bapak. Saya dari Yayasan Peduli Anak, Pak. Lebih baik anaknya bersama saya saja. Tidak boleh, Pak. Ya, Ya tidak boleh. saya mohon ya, Pak ya. Tidak. Pak Reksi, tolong panggilkan rekan-rekannya sudah datang kemari. Mohon maaf, Bapak, jika saya melakukan sedikit pemaksaan, ya, karena dari kita berbincang, Bapak tampak tidak bisa memberikan solusi. Sebentar lagi anaknya akan saya bawa. Jangan, Pak, jangan. Bapak Yono, Bapak Yono, Bapak Yono. Bapak Yono, Pak. Saya mohon, Pak.
Pak. Saya mohon, Pak. Kami dari Yayasan Peduli Anak. Bapak Yono, bisa kita bicara secara dewasa, Bapak? Bapak? Kalau Bapak memang tidak mau dibawa, harusnya Bapak harus mempunyai solusi yang terbaik untuk keluarga ini. Iya Pak, saya maaf, saya betul-betul saya nggak punya duit. Tapi Bapak serius tidak? Kalau Bapak serius tidak? Kalau misalnya dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa, Bapak harus bangkit mulai hari ini. Mau tidak berjanji sama saya? Mau. Mau. Dan Bapak yakin saya tidak boleh bawa anaknya? Tidak. Kalau gitu kita lanjutkan bicara di depan. Yuk. Saya melihat Bapak memang begitu sangat mencintai anaknya. Iya, betul. Ya? Ya. Sampai mempertahankan bawa anaknya ke dalam rumah, lalu kita berdiskusi lebih lanjut bahwa Bapak berjanji Bapak akan bangkit dengan masalah ini. Bisa tepati ke saya? Bisa. Baik, Pak Reksi tolong dibatalkan rekan-rekannya tidak datang ke sini. Sudah? Sudah, Mas. Bagus. Bapak Yono? Iya. Bapak polisi sudah membatalkan rekan-rekannya suruh datang ke sini. Alhamdulillah nggak jadi ya Pak. Alhamdulillah senang sekali saya Pak. Tapi Bapak tidak boleh senang dulu. Saya di sini karena saya melihat Bapak ingin berubah kehidupannya. Iya. Bapak sayang sekali dengan anaknya, saya bisa lihat di sini. Iya. Bisa tepat itu sebagai laki-laki? Bisa. Bisa? Ya. Tunjukkan ke saya. Iya. Ajudan! Dengarkan saya baik-baik. Orang sukses, Pak. Dulunya mereka orang-orang yang punya banyak masalah. Tapi mereka segera memperbaiki diri. Yang saya mau Bapak Yono seperti itu, jangan bilang tidak ada modal. Karena hari ini Bapak mendapatkan modal sebesar 12 juta cash untuk Bapak belanjakan. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Ya Allah, rezeki ya Allah. Rezeki dari saya ya Allah. Saya mau uang ini Bapak habiskan, Bapak belanjakan untuk keperluan sangat penting, khususnya buat usaha. Jangan pendapatannya hanya 60.000 dalam waktu 1 bulan atau 1 hari, Pak. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya ambil. Beli minimal 5 jenis barang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya, Pak? Tidak ada ya? Ingat, usaha. Saya mau uang ini untuk usaha, titik. Paham? Nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dia akan bantu yang terbaik, dan 1 anggota BRIMOB di belakang. Ya. Bapak Reksi, pastinya Bapak akan aman. Ada yang mau disampaikan ke istri, anak? Doain Mbak ya, biar cepet nyampe ya. Ya. Biarin Bapak ya, biarin. Doain Bapak ya. Gubernur siap? Ya. Oke, yang turun 3, 1, 2, 3, Bapak sampainya. Saya buru-buru ke depan nak nyari ojek untuk menuju ke Pasar Pamur.